Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Rizka Aulia dengan NIM terakhirnya 62. Dan saya Kibar Ramadhani dengan NIM 1124034. Dan saya Andika Riza Fauzi dengan NIM 044. Dan saya Salwa Bresli Anggreni dengan NIM 1124047. Oke, next. Nah, di sini kami memilih 4 penelitian, yaitu Halocar, Car Wash atau steam mobil. Ada di Jalan Percetakan Negara nomor 30, bisa dilihat. Oke, next. Sebelumnya, tujuan penelitian dari kelompok kami yaitu untuk mengobservasi kesalahan desain kerja yang ada di Halocar ini. Kemudian definisi dari ergonomi atau dari materi yang akan kita bawakan sendiri, yaitu ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan pekerjaannya, seperti tata letak pekerjaan dan yang lainnya. Juga. Next, yang pertama ada soal pertama yaitu contoh dan analisis lingkungan kerja yang tidak ergonomis. Next. Di jadwal kerjanya, kami menemukan proses detailing memakan waktu hingga 3 hari yang pertama. Kemudian dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu terdapat kelelahan fisik dan mental, serta dapat menurunkan produktivitas. Kemudian solusinya itu sistem shift atau rotasi kerja untuk pemerataan beban. Untuk karyawan yang ada di dalam Halocar itu sendiri terdapat 10 karyawan dengan jam kerja itu 9 jam kerja dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian ada tugas berulang dalam waktu yang lama, dampaknya efisiensi rendah. Kemudian solusi yang kami berikan yaitu menggunakan alat bantu otomatis seperti mesin polisher, penyedot debu berkekuatan tinggi. Next. Nah, alat bantu yang tidak safety. Di sini kami menemukan alat bantu yang tidak safety. Temuannya itu pekerja menggunakan kursi sebagai pijakan saat membersihkan bagian atas mobil, di mana kursi tersebut tidak safety kalau licin atau apa bakal jatuh. Dampaknya itu yaitu resiko terpeleset dan kehilangan keseimbangan. Solusinya menggunakan platform kerja atau tangga lipat dengan pegangan untuk stabilitas dan keamanan. Jadi safety. Next. Belum. Sebelumnya Kesalahan mekanisme kerja. Temuan yang kita temui itu pekerja mengangkat ban mobil tanpa alat bantu yang memberikan dampak resiko cedera muskuloskeletal seperti punggung, bahu, lengan yang akan sakit. Solusinya itu menggunakan hand truck atau troli khusus atau alat pengangkat hidrolik. Lalu temuan yang kedua, pekerja memasang atau melepas ban dalam posisi jongkok. Dampaknya ketegangan otot paha, lutut, punggung bawah, dan juga bisa menyebabkan kelelahan. Solusinya yaitu gunakan stool kecil dengan roda dan alat bantu hidrolik. Lalu temuan yang ketiga, alat kerja diletakkan sembarangan. Di tempat Halocar ini kami menemukan 5S yang belum merata, belum diterapi secara maksimal. Dampaknya resiko tersandung, terpleset, dan sulit mencari alat yang tidak memudahkannya. Lalu solusinya menerapkan sistem penyimpanan atau rak khusus dan juga menerapkan kebijakan 5S untuk lebih dalam lagi. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 2 yaitu contoh dan analisis lingkungan kerja, ergonomi fisik, ergonomi kognitif, dan organisasional ergonomi. Untuk ergonomi fisiknya yang pertama yaitu ada peralatan pembersih tidak ergonomis. Untuk dampaknya yaitu ketegangan pada tangan, pergelangan, dan lengan. Solusinya yaitu menggunakan alat dengan pegangan yang nyaman dan tidak licin. Terus untuk yang kedua yaitu ada pekerja membersihkan bagian atas atau bawah mobil tanpa alat bantu, yang berdampak pada postur kerja tidak nyaman dan meningkatkan kelelahan. Untuk solusinya yaitu menyediakan stool kecil dengan roda, kursi lipat ergonomis, dan platform kerja atau tangga. Yang ketiga ada pada ergonomi kognitif, yaitu ada instruksi kerja kurang jelas yang berdampak beban mental tinggi, kebingungan dalam bekerja.
Solusinya yaitu menggunakan papan informasi digital atau manual dengan sistem warna atau kode. Yang kedua ada pekerja kesulitan memahami penggunaan alat yang berdampak kesalahan dalam prosedur kerja. Solusinya yaitu menyediakan poster atau instruksi gambar-gambar langkah penggunaan alat yang dapat ditaruh di bagian bengkel untuk agar pekerja dapat membaca penggunaan prosedur alat kerjanya. Yang ketiga ada jadwal kerja panjang tanpa rotasi yang mengakibatkan kelelahan mental dan fisik dan solusinya yaitu menerapkan sistem rotasi kerja untuk keseimbangan tugas berat dan ringan. Selanjutnya pada ergonomi organisasi yaitu yang pertama ada jam operasional panjang dengan 10 karyawan yang berdampak risiko kelelahan dan penurunan produktivitas. Solusinya yaitu kita menerapkan sistem shift pada yang pertama itu ada jam pagi pukul 8 sampai 15 dan dilakukan pergantian karyawan pada jam sore pukul 3 sore sampai jam 9 malam. Yang kedua ada beban kerja tidak merata yang berdampak pada pekerja tertentu lebih terbebani. Solusinya yaitu melakukan pembagian tugas yang jelas untuk distribusi kerja yang adil. Selanjutnya soal nomor 3 ada pertanyaan, apakah material handling merupakan kegiatan yang tidak produktif yang diupayakan untuk dihilangkan dalam proses perancangan layout pabrik? Oke, sebelum ke material handlingnya sendiri, saya akan menjelaskan beberapa kategori aktivitas yang dinilai berdasarkan fungsi aktivitas tersebut terhadap produknya. Yang pertama ada value added, lalu yang kedua ada non value added, dan yang ketiga ada necessary non value added. Untuk value added sendiri ini aktivitas yang berkontribusi langsung terhadap kenaikan nilai suatu produksinya. Jika dilihat dalam perspektif pembeli tersebut akan tergerak hatinya untuk membeli dikarenakan aktivitas tertentu yang dilakukan terhadap produknya. Contoh, apabila di industri manufaktur gitu ada produk yang di painting dengan warna merah sehingga membuat nilai dia naik dan membuat pembeli tertarik untuk membelinya. Lalu yang kedua ada non value added. Non value added ini kegiatan aktivitas yang tidak menambah nilai suatu produk tersebut. Misalkan dalam suatu lini produksi dalam satu pabrik terdapat delay dikarenakan material yang datang terlambat pada hari tersebut dan proses menunggunya pekerja ini dinilai sebagai non value added karena aktivitas yang memakan waktu tetapi tidak menambah nilai dari suatu produknya. Lalu yang ketiga ada necessary non value added. Sama seperti non value added, ini juga tidak menambah nilai produksinya tetapi ini necessary untuk dilakukan, perlu untuk dilakukan karena tanpa necessary non value added yang activity ini prosedur-prosedur yang selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Lalu material handling ini masuk ke bagian mana sih? Coba next. Material handling ini masuknya ke necessary non value added karena dia tidak secara langsung menambah nilai, tetapi perlu untuk dilakukan. Karena material handling ini kan seperti pemindahan material, penyimpanan material, sama pengelolaan material. Dan saya kasih contoh kecil untuk pemindahan material seperti pemindahan material dari stasiun kerja yang satu ke stasiun kerja yang lainnya. Misalkan yang tidak efisien itu menggunakan pekerjanya menjemput si materialnya. Dan kami berpikir untuk memberi solusi terhadap permasalahan itu, yaitu menggunakan conveyor. Jadi yang material handling ini tidak disingkirkan, tetapi dibuat lebih efisien lagi. Itu saja. Adapun untuk soal pertanyaan nomor 4, apa sih kelebihan atau keterbatasan antara manusia dan mesin sebagai komponen sistem produksi? Next. Nah, dalam sistem produksi, manusia dan mesin memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi kerja. Manusia unggul dalam hal fleksibilitas, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, sedangkan mesin lebih diandalkan untuk pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, ketelitian, dan konsistensi. Nah, meskipun begitu, baik manusia maupun mesin memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, berdasarkan beberapa aspek, dalam aspek ketelitian dan konsistensi, manusia cenderung bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor kelelahan, emosi, dan pengalaman kerja. Nah, sedangkan mesin
Dia itu sangat presisi dan konsisten dalam menghasilkan produk yang sama berulang kali. Nah, untuk aspek kecepatan kerja, nah manusia itu masih bergantung pada kondisi fisik dan mental bekerja sehingga memiliki batasan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan mesin, dia dapat bisa bekerja terus-menerus tanpa henti, menghasilkan produksi dalam jumlah besar dengan waktu lebih singkat. Nah, untuk aspek ketiga, kemampuan beradaptasi. Nah, untuk manusia sendiri itu dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tugas, lingkungan, dan kebutuhan produksi. Sedangkan mesin hanya bisa bekerja sesuai program yang telah ditentukan, membutuhkan perubahan sistem jika ada modifikasi tugas. Nah, untuk aspek keempat, kemampuan dalam mengatasi masalah. Nah, manusia ini dapat bisa berpikir kreatif dan mengambil keputusan dalam situasi tak terduga. Nah, sedangkan mesin tidak dapat menangani situasi di luar program yang telah ditentukan. Nah, untuk aspek kelima, dalam aspek keamanan kerja, nah manusia ini berisiko mengalami kecelakaan kerja, terutama dalam tugas yang melibatkan alat berat atau lingkungan berbahaya. Nah, sedangkan mesin ini tuh dapat mengurangi resiko kecelakaan dengan menggantikan manusia dalam pekerjaan berbahaya. Nah, untuk aspek keenam ada kecerdasan. Nah, manusia itu mampu berpikir kritis, berinovasi, dan belajar dari pengalaman. Nah, sedangkan mesin tidak memiliki kecerdasan sendiri, hanya bisa menjalankan perintah yang telah diprogram. Nah, untuk aspek tenaga, manusia itu terbatas dan bergantung pada kondisi fisik dan stamina bekerja. Nah, sedangkan mesin, dia bisa bekerja tanpa batasan fisik dan mampu mengangkat beban berat dan melakukan tugas berat secara terus-menerus. Untuk aspek terakhir yaitu aspek biaya operasional, manusia itu lebih tinggi dalam jangka panjang karena membutuhkan gaji, tunjangan, dan pelatihan karyawan. Nah, untuk mesin, dia itu cenderung lebih rendah setelah investasi awal karena dapat menggantikan beberapa tenaga kerja dari manusia. Next. Demikian pemaparan dari hasil observasi kami. Dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.